Halo rekan-rekan, jumpa lagi di tutorial HTML, masih bersama saya Beni. Nah, kali ini kita akan menyambung pembahasan sebelumnya ya, di mana di video sebelumnya kita membahas tentang perkenalan HTML. Nah, sekarang kita akan coba diskusikan mengenai sintaks dasar HTML dulu. Nah, nanti di video berikutnya akan ada banyak lagi topik-topik yang berkaitan dengan HTML. Oke, di sini jadi kalau memulai HTML itu ya, ada sintak dasarnya, biasanya dimulai dari heading. Oke. Nah, teman-teman kan sudah kita ini ya, sudah kita perlihatkan contoh coding ini, dua sintaks dasar yang kita terapkan di video sebelumnya. Yang pertama ini heading atau singkatannya H. Satu ini apa maknanya nanti kita bahas. P ini adalah tag paragraf. Oke, mungkin kita coba membuka notepad sambil ini ya. Buka notepad, kemudian seperti ini dan seperti ini. Apa itu heading? Nah, heading itu kalau bahasa Indonesianya adalah judul. Nah, jadi ini adalah tag yang kita gunakan untuk menampilkan judul dengan format cetak tebal dan ukurannya lebih besar dari rata-rata. Nah, ini ya. Jadi teman-teman, tag heading ini ada beberapa level, 1 sampai 6. Nah, semakin kecil levelnya atau misalnya di sini H1 ya. Berarti H1 ini adalah ukuran terbesar dari heading. H1, kemudian yang terakhir H6. Nah, mungkin kita bisa coba dulu membuat sintaks HTML-nya. Bisa teman-teman ketikkan seperti berikut ya. Coba saya copy aja. Ini dirubah menjadi heading. Oh, bentar. Ya, sebentar. Oke, ini heading, kemudian di sini kita pakainya H1. Oh ya, lupa ya, di sini ada jarak 2 spasi ya. Sip, supaya kita enak lihatnya. Oke. Nah, seperti ini. Heading level 1 untuk yang ini. Heading level 1 ya. Kemudian kita coba tambahkan heading level 2 sampai 6. 5, 6. Nah, ini 6, 5, 4, 3, 2. Ini juga sama ya. 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini juga sama. 6, 5, 4, 3, 2. Nah, seperti itu. Dan bisa kita save, file, save. Kemudian cari foldernya ya. Saya taruh di desktop. Kemudian di sini langsung aja ganti dengan all files. Di sini saya kasih nama X2. Example 2 ya. Heading. Nah, heading. Oke. Save saja. Dan kita coba buka di mana ya, di desktop kan. Nah, kita buka atau kita lihat di browser, klik 2 kali. Nah, ini adalah hasil running coding atau sintaks HTML kita. Heading bisa teman-teman lihat di sini, semakin levelnya semakin kecil, 1 kan kecil ya dibanding 6. Nah, semakin besar ukuran dari hurufnya. Ini bisa kita gunakan untuk menyesuaikan, misalnya ya, nah ini pakai heading 1, kemudian yang ini pakai heading 5, ini pakai heading 2 dan seterusnya. Jadi penggunaannya itu sesuai selera, kira-kira mana yang paling proporsional itu yang dipakai. Nah, jadi nggak ada aturan untuk menciptakan desain web yang bagus, itu nggak ada. Ukurannya hanya perasaan. Nah, kira-kira gitu ya. Oke, heading saya yakin teman-teman pasti memahami. Nah, sekarang kita bicara mengenai apa nih? Mengenai slide kedua ya. Ada itu tag paragraf. Nah, tag paragraf. Jadi kalau teman-teman pengen menampilkan huruf atau tulisan, gunakanlah tag paragraf sebagai good practice-nya. Sebagai contoh di sini ini ya.
TP. Nah, jadi tag paragraf ini berpasangan, dia cuma ada satu jenis ya, P. Kemudian kita ketikkan di sini, ini adalah kalimat. Kita copy ya, kita copy mungkin sebanyak 5 kali. 2 3 4 5. Nah, tutup. Kemudian kita save as. Save as saja, jangan di Ctrl S atau save biasa, nanti contoh latihan kita yang heading ini akan hilang. Oke, jadi kita ketik ketik nama filenya x3, di sini paragraf bahasa Inggris ya. Oke, singkatan ini adalah singkatan P itu adalah paragraf, kalau yang tadi H itu heading ya singkatannya. Oke, paragraf kita coba jalankan, klik 2 kali, lihat hasilnya. Nah, ini jadi tag paragraf digunakan untuk menampilkan tulisan di HTML. Sebenarnya meskipun tanpa adanya tag paragraf ini kita bisa nampilin tulisan apapun ya. Misalkan saya saya copy di sini, saya delete semuanya, save, saya reload, hasilnya tetap sama. Ada beda dikit ya, ada jarak di sini yang kehapus. Hasilnya tetap sama, tetap bisa menampilkan tulisan. Hanya saja ini adalah bad practice karena tidak ada struktur HTML dan tidak menggunakan tag yang sesuai. Hindari menulis yang seperti ini karena kadangkala teman-teman akan menemukan kondisi di mana tulisan seperti ini akan memusingkan dan malah bisa menimbulkan error saat running sintaks HTML atau bahasa yang lainnya ya. Jadi usahakan untuk selalu menggunakan sintaks HTML yang cocok atau sesuai dengan yang sedang kita yang perlu kita tampilkan di website. Oke, saya kembalikan dan saya save. Nah, ini adalah paragraf. Kemudian saya pengen kenalin teman-teman dengan namanya sintaks komentar ya. Apa itu komentar? Komentar itu adalah sintaks HTML yang mana dia sepanjang apapun kita ketik, dia nggak akan dieksekusi oleh nggak akan ditampilkan oleh browser ketika dijalankan ya. Coba di sini saya copy deh. Nah, saya copy misalnya seperti ini ya, paste, save. Nah, kita lihat hasilnya, reload. Nah, 2 ya. Kemudian kita tambahkan sintaks untuk komentar. Sintaksnya adalah nih, dimulai dari kurung buka, tanda seru, strip 2 kali, dan di sini di tengah-tengahnya ada teks yang menjadi komentar ya. Kemudian di sini ada penutupnya yaitu strip kurung tutup. Oke, kita bisa tambahkan di sini, bisa jadi kita enter atau langsung disambung aja dengan kalimat ini bisa ya, dengan tag ini bisa seperti itu, atau nah seperti ini bisa. Save, Ctrl S, dan lihat nih, pasti yang ini akan tidak ditampilkan ya, karena dianggap sebagai baris komentar. Nah tuh, nah itu adalah guna komentar, yaitu untuk menyembunyikan baris dari sintaks-sintaks yang ada pada HTML. Selain digunakan untuk menyembunyikan baris, karena sifatnya ini menyembunyikan ya, maka biasanya digunakan untuk melakukan debug atau memperbaiki coding. Contohnya, misal di sini nih ya, misal di sini nggak ada tag penutup P, kemudian hasilnya adalah dan di sini jangan, misal nggak ada penutup P ya. Nah, ini kan harusnya nanti bermasalah kalau di bawah sini ada coding lagi. Seperti itu. Nah, kalau di bawah sini ada coding, maka contoh codingnya apa ya? Kayaknya harus saya ketik deh. Halo. Oke, saya save. Maka di sini coding ini seharusnya dianggap sebagai link, tapi karena tidak ada tag penutup untuk P ini, maka halo ini menjadi error. Nah, untuk mengetahui di mana salahnya, biasanya orang pakai komentar seperti ini. Dikomentarin dulu bagian yang dikira-kira salah, lalu dicoba di save dan kita reload. Nah ya, sorry, ini harus ada ini ya, harus ada seperti ini. Oke, di save. Nah itu ya,
akan kelihatan perbedaannya teman-teman. Coba kalau di sini kita hapus dulu komentarnya, save, reload, hasilnya seperti ini karena nggak ada tag penutup di sini ya. Tapi kalau ada, nah seperti ini, save. Nah harusnya tampilan yang benar adalah seperti ini karena harus ada penutup di sini. Kalau ini tidak atau bukan bagian dari tag P ini. Nah untuk mencari errornya, maka biasanya ditaruh komentar seperti ini. Nah itu ya. Jadi dua fungsi komentar, satu untuk menyembunyikan bagian dari HTML yang menyembunyikan bagian HTML lah. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan perbaikan coding atau sintaks yang dimana pada blok instruksi itu baris lebih dari satu baris ya. Nah ini blok instruksi karena dia lebih dari satu baris, maka digunakan sintaks komentar ini. Atau teman-teman juga bisa apa nih ya, fungsi ketiga dari komentar adalah untuk memberikan informasi fungsi dari sebuah sintaks atau ya sintaks. Contoh nih, saya jadikan di sini sintaks kasih komentar dan saya kasih informasi di sini ya. Kan kita belum pernah belajar tag A ya kan? Maka di sini saya kasih catatan supaya kita bisa tahu, oh ya, tag A berguna untuk menciptakan link atau hyperlink atau hypertext ya. Teks saja hypertext pada HTML. Nah gitu. Jadi ini tidak akan ditampilin di browser teman-teman. Dia hanya gunanya untuk memberi catatan supaya nanti ketika kita buka atau orang lain buka, orang tahu oh ini ternyata tag yang ini gunanya adalah seperti yang dijelaskan pada komentar ini. Nah itu gunanya komentar ya. Save. Nah sekarang kita bisa lihat. Dan perlu diperhatikan yang diberi komentar itu misalkan ini ada dua enter ya, dua alinea baru, dua baris baru, dia akan diabaikan sehingga ini tetap yang A ini ditampilkan di baris berikutnya dari si tag P. Nah paham ya, jadi yang di dalam komentar akan diabaikan, baris barunya tidak dianggap, jadi baris sebelumnya akan dianggap langsung menggantikan tempat komentar ini berada. Oke, kemudian saya pengen memperlihatkan teman-teman tag lain lagi. Misalnya suatu saat teman-teman nggak suka ya pakai ini. Oh, gini aja. Ini saya hapus di sini. Ada dua tag yang pengen saya kenalin. Yang pertama adalah BR atau break ya. Coba saya taruh di sini tagnya. Sudah saya kasih tahu kemarin di video ya. Nah, ini BR singkatan dari break. Nah, break tulisannya gini ya. Atau ini adalah maksudnya tag yang berguna untuk menambah baris atau jadi gunanya untuk nih supaya apapun yang ada di belakang dari tag BR ini akan ditampilkan di bawah atau di baris bawah. Nah, coba kita praktikkan. Saya save, ini saya taruh di sini ya. Reload. Nah, jadi dia nih 1 2 3 nih. 1 2 3 BR kan. Nah, apapun yang belakangnya akan ditaruh di bawah di alinea baru. Nah begitu teman-teman, itu BR. Kemudian ada lagi satu tag yang cukup sering dipakai ya, yaitu HR. HR itu singkatan dari horizontal rule. Horizontal itu artinya mendatar, rule saya tulis saja deh, horizontal rule. Horizontal rule. Nah ini rule itu garisnya. Jadi horizontal rule maknanya adalah garis mendatar. Kita lihat fungsinya bagaimana. Ctrl S. Nah begitu. Jadi dia menampilkan garis mendatar. Kita bisa menambahkan atribut di HR ini, yaitu salah satunya no shade. Lihat hasilnya ya. Perbedaannya no shade. No shade sama dengan no shade. Save. Kemudian lihat perbedaan di garis ini. Harusnya ada sedikit perbedaan yang teman-teman bisa ini ya, bisa amati. Saya hapus lagi. Lihat perbedaannya tuh, agak tebal kalau nggak ada no shade. Shade itu berarti apa ya, semacam apa ya, teduh gitu ya. Shade itu keteduhan.
Berarti di sini semacam bayang-bayang. Kalau nggak ada no shade ini berarti ada bayang-bayang di sini sehingga tebal jadinya si horizontal roll-nya. Kalau ada no shade berarti harusnya lebih tipis itunya. Garisnya tuh ya, jadi lebih tipis. Bisa diamati betul-betul. Nah, itu adalah sintaks-sintaks dasar yang kiranya harus dipahami di awal-awal mengcoding HTML. Mudah sekali ya. Ada 3 sintaks yang sudah kita pelajari, yaitu komentar, kemudian ada heading, kemudian ada paragraf. Itu dulu untuk sintaks dasar. Oh ya, satu lagi saya lupa. Mengenai title ini ya. Nah, title ini juga salah satu sintaks dasar, cuma sudah kita bahas di video sebelumnya, jadi kayaknya nggak usah saya ulang. Teman-teman pasti sudah paham maksud dari title ini. Dia harus ada di dalam elemen head ya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di tutorial berikutnya, yaitu mengenai teks formatting teks. Nah ya, ini cukup menarik nanti, di mana kita bisa melakukan format terhadap teks seperti merubah warna, ukuran teks, dan jenis teks juga lain sebagainya. Masih banyak yang bisa kita lakukan ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.